bukan satu-satunya platform untuk tentang berpikir desain. Jadi mungkin salah satu yang pertama. Jadi saya perlu garis bawahi ya. Salah satu yang pertama ya design thinking. Tapi ternyata ketika orang mencoba mengadopsi, akhirnya orang mencoba menyempurnakan lagi design thinking ini dengan istilah-istilah lain. Misalnya ada yang namanya agile framework itu ada. Kemudian ada namanya service design itu ada. Tapi isinya nggak jauh-jauh dengan design thinking ini, karena ini salah satu yang pertama. Ini saya bilang pertama lah. Pertama dan yang menyebutkan pertama kali itu ada di Institute of Design di Stanford. Jadi mereka yang pertama. Ada 5 stages. Ada pas dilempar ke industri layanan jasa, mereka bikin lagi yang baru namanya service design. Tahapnya kalau nggak salah jadi 4. Tapi sebenarnya isinya itu keneh gitu ya. Nggak terlalu banyak berubah. Jadi alangkah baiknya memang kita belajar dari root-nya dulu yang pertama kali muncul. Nanti kalau misalnya agak pindah platform ke service design, sebenarnya kita nggak terlalu perlu banyak belajar dari awal. Gitu ya. Yang pertama empathize. Empathize itu teman-teman udah bisa nebak ya. Itu empati. Empati itu kita mencoba merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya. Memahami apa yang mereka inginkan, mereka butuhkan. Nah, empathize ini jadi kita tidak menggunakan istilah understanding. Empathize beda dengan understanding. Kalau understanding itu cukup dengan baca informasi di koran, kemudian baca textbooknya, itu bisa understanding, memahami permasalahan. Tapi kalau empathize, you have to approach her. Kamu harus mendekati orang ini, kamu harus dekati orang ini, bahkan kalau perlu tinggal bersamanya, bahkan kalau perlu setiap dia melakukan aktivitas, ikuti dia kemanapun dia pergi. Sehingga teman-teman tuh benar-benar menyelami kehidupan orang-orang yang sedang kita pelajari. Gitu. Itu empathize. Misalnya kita pengen tahu apa sih masalah mbok-mbok jamu, masalah mbok-mbok jamu yang selama ini menjajakan jamunya. Ada 2 cara. Kalau understanding, kita nggak perlu ketemu dengan mbok-mbok jamunya. Kita cari aja di internet. Apa artikel-artikel tentang mbok-mbok jamu. Nanti kita simpulkan sendiri. Tapi apa iya yang di internet, yang diceritakan di internet itu memang benar-benar menggambarkan kondisi mbok-mbok jamu? Belum tentu. Nah, empathize adalah kita bertemu dengan mereka, bertemu ya, garis bawahi bertemu, kita ngobrol, kita ikuti kemana mereka, temani mereka sambil jualan, kita ikut jualan. Lama-kelamaan kita akan merasakan empati kepada mbok-mbok jamu ini. Itu yang bagus. Nah, ini disebut dengan empathize. Fokusnya pada user experience. User experience. Jadi ketika misalnya nih, teman-teman bikin produk aplikasi Android gitu. Teman-teman pinjamkan smartphone-nya ke dia, biarkan dia menggunakan, teman-teman rekam tuh semuanya. Mimik wajah, seberapa cepat dia memahami tombol-tombol di aplikasi. Terus ketika misalnya kita memberikan instruksi, coba kamu mainkan gamenya. Seberapa cepat dia akhirnya bisa memainkan game. Jangan-jangan lama mencari tombol. Jangan-jangan lama mengartikan arti ini, kata-kata ini apa gitu. Start, arti start itu apa sih? Menu, arti menu itu apa sih? Jangan-jangan orangnya nggak ngerti bahasa Inggris. Nah, itu semua dicatat. Dengan begitu kita mendapatkan feedback. Ternyata setelah pertama kali saya menguji cobakan aplikasi saya, kesan pertama, pengguna mengernyitkan dahi. Karena belum tahu ini apa. Kedua, waktu untuk menemukan menu atau tombol bisa memainkan game sekian detik. Kemudian, user tidak tahu cara berhenti bermain. Jadi, semua yang dialami oleh user itu kita catat. Jadi, fokus pada user experience. Itu ya.
Aktivitasnya apa aja? Aktivitasnya adalah kemana mereka pergi, kalian ikutin. Kemudian apa yang mereka care banget tentang hidup mereka. Jadi ngobrol. Kita jemput bola, datang ke sana, kemudian jemput bola, ngobrol. Tuh ya, saya tuh sehari-hari seperti ini gitu. Anak saya susah makan, istri saya tuh buruh cuci misalnya. Terus misalnya dalam satu diskusi misalnya ada keluar, coba aja kalau ada. Nah, itu tuh penting. Oh, ternyata dia berharap sesuatu, tulis gitu ya. Itu observasi. Yang kedua, ada juga namanya qualitative interviews. Kalau qualitative interviews, teman-teman nggak harus mengikuti orangnya kemanapun dia pergi, tapi coba wawancara untuk mendapatkan jawaban yang jujur. Jawaban yang jujur tentang experience mereka. Ini juga butuh skill ya. Jadi interview ini butuh skill. Gak bisa teman-teman nanya begini, apakah Bapak happy? Ya, saya happy. Apakah Bapak merasa cukup dengan hidup yang ada? Ya, saya merasa cukup. Ya, jawaban ya semua. Berarti nggak ada kekurangan Bapak. Ya, salah kesimpulannya. Kalau begitu. Kalau qualitative interviews, challenge-nya adalah bagaimana teman-teman bisa membuat pertanyaan yang bisa menggali kondisi real dari user. Itu tantangannya, dan itu nggak mudah. Nah, kalau observasi, kita nggak perlu interview, tapi kemanapun orangnya pergi, kita ikut. Kemudian kita ikut ngobrol. Jadi kita tahu kekurangannya apa, terus dia ngeluhnya apa, gitu ya. Dan itu biasanya empatinya lebih besar. Kalau interview, kadang kita mendapatkan jawaban yang false positif. Misalnya dia bilang, saya tidak butuh apa-apa. Saya merasa hidup saya cukup. Walah, berarti saya mau bikin produk apa dong kalau usernya merasa serba cukup gitu ya. Padahal pas dilihat lebih jauh, oh ternyata dia susah misalnya untuk mencarikan guru buat anaknya. Jadi anaknya main gadget aja, nggak bisa belajar. Itu kan problem. Nah, itu typical activities. Nah, biasanya setelah kita melakukan yang tadi ya, aktivitas ini, observasi sama qualitative interview, kita akan memetakan menjadi empathy map. Empathy map. Ada empat kuadran, ada SAYS. SAYS itu biasanya kita pertanyaannya, what do you think? Where should I start? What brand do you like? What size is best? I want something reliable. I was expecting something different. Itu SAYS, ya. Jadi apa yang dia katakan, tuliskan di sini. Kemudian things. Things itu tipikal pertanyaannya adalah apakah wasting too much time? Apakah you want something awesome? Apa yang terbaik untuk kamu? Apakah mereka berpikir kamu bodoh? Kenapa ini terasa sangat susah? Nah, itu things. Ini contoh kalau buying a TV ya. Buying a TV. Kalau nonton TV itu wasting time nggak sih? Nah, gitu. Kemudian menurut kamu TV-nya, kamu pengen TV kayak gimana sih? TV yang keren atau TV yang biasa? Gitu. Kemudian does. Nah, kalau does ini, ketika orang mau beli TV, apa yang mereka lakukan? Nah, kita tanya, kalau Bapak mau beli TV nih, Bapak ngapain sih biasanya? Oh, saya nanya teman saya. Oh, saya membandingkan dulu yang produk ini lebihnya apa, kurangnya apa. Oh, saya biasanya membandingkan dulu antara satu brand dengan brand lain, bedanya di mana. Oh, saya biasanya nggak beli terburu-buru. Saya biasanya nunggu agak lama, sebulan 2 bulan baru beli. Karena saya nggak mau merasa kalau saya beli TV itu karena keterburu-buruan saya nggak suka. Nah, mungkin teman-teman relate ya. Mungkin, oh iya ya, saya juga kayak gitu. Kemudian keempat adalah feels. Apa yang kamu rasa ketika kamu membeli TV baru? Misalnya, saya sangat seneng banget kalau saya punya TV baru. Atau misalnya, saya sebenarnya nggak terlalu butuh TV gitu. Jadi kalau saya beli TV baru, saya bingung apakah TV ini akan saya nonton atau tidak. Gitu. Nah, ini 4 kuadran dari empathy map. Says, thinks, does, sama feels. Gitu ya.
Itu tahap satu, empathy. Yang kedua ada namanya divine. Tadi kan kita sudah dapat petanya nih, peta empathy map. Nah, peta ini kemudian kita divine, kita definisikan, gitu ya, kita atur, kita rangkai kata-katanya, sehingga kita bisa menjelaskan profil dari si bapak ini ketika dia mau membeli TV. Nah, dari bapak yang saya ikuti, ternyata dia orangnya paling suka nonton bola. Jadi kalaupun mau beli TV, paling kalau lagi musim bola, misalnya gitu. Tulis semua. Nah, bapak ini lebih suka kalau nontonnya di rumah tetangga karena nggak mampu beli TV sendiri misalnya. Mungkin bapak ini mau TV yang murah tapi maunya yang awet. Nah, itu tulis-tulis semua gitu. Itu kita divine. Nah, aktivitas pada saat divine itu menggunakan post-it, gitu ya, menggunakan post-it. Jadi informasi-informasi tadi kita kelompok-kelompokkan menggunakan post-it, ya. Dari informasi kan tadi kalau di empathize tuh, empathy map itu info itu sangat raw, sangat mentah banget. Nah, info-info yang mentah tadi kita clustering, kita kumpul-kumpulin jadi satu cluster. Misalnya saya senang, saya bahagia, saya suka, saya gembira. Itu satu cluster. Ternyata bisa disimpulkan bapak ini suka kalau punya TV baru. Nah, itu diklusterkan. Itu namanya clustering and themes, gitu ya. Clustering and themes. Jadi kita kumpulkan data-data raw tadi ya di empathy map ini kita kumpulkan, kemudian dipilih, dikelompok-kelompokkan jadi sesuatu yang similar. Nanti habis itu kita simpulkan. Ketiga adalah ideate. Nah, ideate itu kan kita udah tahu nih problem dari orang. Saatnya adalah kita menyiapkan ide-ide. Kira-kira ide apa saja untuk bisa menjawab kebutuhan orang tadi. Gitu. Masih ingat ya video yang tangga piano? Tangga piano. Nah, sebelum keluar muncul ide tentang tangga piano, tentu ada alternatif-alternatif ide yang dibutuhkan. Gimana kalau kita bikin eskalatornya jadi lebih lebar, misalnya. Gimana kalau setiap orang yang naik tangga, mereka bisa dapat poin. Atau di tangga ada snack. Kalau di eskalator nggak ada snack. Nah, misalnya gitu. Sehingga orang lebih milih tangga. Karena di tangga ada snack. Saya bisa dapat sesuatu yang lebih kalau saya naik tangga. Nah, jadi di ideation ini adalah proses mengenerate idea. Mengenerate idea. Nah, nanti tekniknya ada banyak. Misalnya ada brainstorming, ada mind mapping, dan kawan-kawannya. Kita harus bisa berpikir out of the box. Ya, out of the box. Karena kalau idenya sama-sama aja, bisa jadi produknya udah ada duluan di pasaran. Ini pentingnya kita think outside the box. Kalau misalnya kita mikir, Bapak ini butuh TV, tapi TV yang ada di pasaran sekarang mahal semua, dan Bapak ini nggak beli TV, nggak bisa beli TV karena harganya mahal. Kalau kita bisa hadirkan TV yang murah, tapi gimana cara mewujudkan TV yang murah yang bisa diwujudkan, dibeli oleh Bapak ini, dan terpenuhi kebutuhannya. Nah, ini kita perlu berpikir out of the box. Nah, berpikir out of the box ini sebenarnya ada tekniknya yang saya bilang tadi. Jadi nggak harus melulu teman-teman, misalnya saya harus mencari tempat yang tenang, kemudian saya berpikir sambil tidur-tiduran, ketiduran deh. Ya enggak gitu. Ada tekniknya sehingga ide itu bisa keluar lebih cepat. Nanti kalau udah dapat ide keluar lebih cepat, kita cukup pilih satu atau dua yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Itu ide. Dan keempat adalah prototype. Nah, ketika ide itu sudah ada, kan belum pasti, saya mau coba ide ini. Tapi belum pasti ide ini menjawab permasalahan. Ini masih sebuah tanda tanya besar. Makanya ada tahap keempat namanya prototype. Bikin dululah versi tanpa packagingnya.
Yang penting fungsi-fungsinya jalan. Nah, prototype ini kita kasih ke user. Bapak suka nggak? Ya, jadi packagingnya bolehlah asal-asalan dulu, tapi fitur fungsinya jalan. Kita kasih ke user, suruh nyobain. Suka nggak? Oh, ini mas kurang enak di sebelah sininya, perbaiki. Kemudian coba lagi, kasih lihat ke orang, perbaiki. Itu namanya prototype. Ya. Jadi desainer membuat scaled down version yang versi fungsinya doang gitu. Kalau tampilan biasanya belakangan, kalau udah diterima fungsinya udah jadi, barulah kita permak dengan tampilan yang keren. Apalagi kalau misalnya bikin mobil, kan nggak bisa bikin mobil langsung jadi mobilnya semua fungsinya ada, kemudian dijual. Karena mobil itu kan nggak bisa cuma bikin satu, orang butuh bikin banyak. Makanya kalau kita mau bikin mobil, kita bikin prototipenya dulu. Mungkin casingnya nggak seperti casing sekarang gitu. Casingnya masih casing kotak atau casing mobil sebelumnya, tapi yang diganti mesinnya saja. Tuh ya. Nah, berarti kan di sini garis bawahi ada tested, iterated, dan refined. Jadi diuji ke user, kalau ada masukan diperbaiki, diiterasi. Kemudian kalau ada kekurang lagi diperbaiki lagi, perbaiki lagi. Iterated itu diulang-ulang gitu ya, diuji, diulang-ulang, kemudian diperbaiki. Jadi bisa jadi untuk sebuah produk, apalagi produk yang mahal seperti mobil, uji cobanya itu bisa bulanan atau tahunan. Uji coba user, masih ada kurang, perbaiki lagi. Uji coba user, masih ada kurang, perbaiki lagi. Dan setiap mau uji coba harus ada feedback supaya bisa mengimprove ide yang dibutuhkan. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Prototipe itu bukan final, bukan produk yang ya udahlah ini aja, silakan jual, enggak. Harusnya prototipe itu masih sesuatu yang berantakan gitu. Berantakan karena masih ada kemungkinan ditambah ide-ide baru, ditambah fitur-fitur baru. Jadi bukan sesuatu yang final yang udah berhenti. Kalau orang nggak suka, berarti udahlah stop. Kita taruh gudang, kita coba yang baru. No. Tapi kita coba, kurangnya apa? Perbaiki. Kurangnya apa? Perbaiki. Kurangnya apa? Perbaiki. Seperti itu. Jadi, singkatnya apa? Teman-teman bikin prototype, kemudian keluarlah, temui user, minta user uji coba, dan mohon feedback dari user. Dan tolong jangan feedbacknya, oh iya bagus mas, makasih saya suka udah dibikinin. No. Saya pengen ini prototype Anda pakai, kurangnya apa, perbaiki, kasih saya, saya perbaiki, dan nanti kalau udah jadi, Anda tuh mau menggunakannya di kelas dan menjadi solusi untuk permasalahan-permasalahan Anda gitu pengennya gitu. Jadi kita selalu nanya apa yang jalan, apa yang nggak jalan. Kita perhatikan mimik emosional responsnya, merasa bingung atau merasa bahagia banget, merasa ini misalnya ada wajah ini yang saya tunggu-tunggu mas, wah misalnya kayak gitu. Atau misalnya ini mah yang lain juga sama kayak gini, nah, saya kayak gitu. Nah setiap feedback yang didapatkan oleh user, tolong kita catat. Makanya bagus sekali kalau kita ngasih prototype, mending kita pasang kamera. Kemudian sambil diuji coba, sambil kita wawancara, sambil mimiknya itu kita rekam. Misalnya dia ada mengernyit. Kapan dia mengernyit? Pas nyoba fitur apa? Berarti ini ada problem. Ada problem sehingga orang tuh masih merasa kebingungan gimana cara memainkannya gitu. Ya. Dan sadarilah ini hal yang lumrah, ini hal yang biasa dalam bikin prototype. Hal yang biasa, selalu ada kurangnya gitu. Tapi abis itu kita perbaiki, kasih lihat lagi, perbaiki, kasih lihat lagi. Gitu. Dan rasa-rasanya nggak cukup satu orang, mungkin bisa beberapa orang supaya jawabannya bisa lebih honest, bisa lebih jujur gitu dari orang.
Kita minta feedback dari mereka. Nah, kesimpulannya ini yang perlu saya jelaskan adalah si garis-garis ini ya, garis melengkung ini. Prosesnya tidak linear, empathize, define, ideate, prototype, test, jadi gitu. Enggak. Seringkali ketika kita mencoba define, kita masih membutuhkan informasi lagi. Jadi ketika misalnya kita sudah wawancara, kita sudah mendampingi dia kemanapun dia pergi, tapi pas kita coba di fase define, kok kayaknya masih ada yang kurang ya. Karena ada beberapa fakta yang nggak nyambung. Akhirnya ya udah, kita empathize lagi. Datangi orangnya, boleh nggak saya ikutin kamu kemanapun kamu pergi? Karena ada beberapa yang masih missing di sini. Begitupun dari define ke ideate. Misalnya pada saat ideate, nggak buntu nih, nggak dapat ide yang solutif. Jangan-jangan define-nya masih kurang luas. Jadi dari ideate, balik ke define. Sama dengan prototype. Pas kita bikin prototype, jangan-jangan pas kita bikin, oh ternyata orang nggak suka, orang nggak butuh ini. Oh ya udah, balik lagi ke ideate, cari ide yang lain, bikin. Atau prototipenya suka, gitu ya. Tapi pas dites secara massal, masih kurang sekian persen orang yang suka dengan prototipe ini. Nah, ya kita tanya lagi, apa sih kurangnya? Kita perbaiki. Sampai misalnya 70% orang suka dengan prototipe kita. Kalau udah oke, implement. Tapi setelah implement pun, kita perlu kadang-kadang empathize lagi. Kita empathize lagi. Mereka udah puas nggak dengan produk yang kita buat? Kalau belum, ya balik lagi ke empathize. Kemudian, jadi prototipe atau produk itu udah kita kasih ke user. Kita dampingi lagi sehari-hari. Berapa lama sih dia menggunakan produk kita? Kemudian sudah sepuas apa wajahnya ya, ekspresinya, sumringahnya gitu ya. Oh, ternyata masih ada yang kurang, oke. Mungkin perlu dibikin versi 2. Gitu. Mungkin perlu dibikin versi 2. Nah, kurang lebih ini sumber-sumber yang saya gunakan. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan tentang 5 tahap design thinking. Ada empathy, define, ideate, prototype, test, dan implement. Sebenarnya ini 6 ya, tapi implementnya satu paket sama tes. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Halo? Jelas, Pak. Siap. Alhamdulillah, Pak. Jelas, Pi. Karena saya mau ngasih tugas nih. Tugas untuk menentukan user yang akan kita empathize gitu ya. Sorry, mana nih ya? Nah, tadi kan kita sini ya. Nah, kita sudah akan masuk bab empathize minggu depan. Jadi mungkin untuk minggu ini kita akan masuk bab empathize minggu depan. Empathize kita baru bahas lebih detail minggu depan. Kalau sekarang masih penjelasan untuk kelima tahap itu. Nah, jadi untuk minggu ini tugasnya adalah teman-teman akan saya kasih ini saja, multiple choice saja, untuk supaya teman-teman lebih meresapi lagi 5 langkah ini. Jadi kita nanti ada masanya saya akan suruh teman-teman mencari target ya, orang yang bisa teman-teman ajak ngobrol, ikuti gitu ya, mencoba berempati, gali problem dia apa. Tapi itu next nanti. Pada saat kita masuk bab empathize. Yang sekarang untuk minggu ini nanti hari Kamis tugasnya adalah multiple choice saja. Multiple choice saja. Itu bisa teman-teman nanti cari jawabannya di sini ya. Di source ini. Saya menggunakan 4 source. Ada Touch Plus, Intelligent Design, Voltage Control, dan Medium.com. Ini teman-teman silakan kunjungi.
pertanyaan-pertanyaan akan muncul dari 4 sumber ini. Pertanyaannya mungkin sekitar 15 soal. Jadi untuk minggu ini tugasnya tidak ada PPT atau apa, cukup mengerjakan soal. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan tentang tugas? Nggak ada ya? Insya Allah bisa dimengerti Insya Allah lah. bisa, Pak. Ya, jadi tinggal cari jawabannya di 4 sumber ini. Insya Allah bisa. Kalau nggak ada diskusi lagi, saya rasa cukup pertemuan siang ini. Saya absen dulu. Untuk pertemuan kedua ya. Tolong jaga koneksinya, jangan sampai putus. Saya lihat kemarin ada berita IndiHome udah lancar lagi ya. Stop. Oke, ini dia. Kemudian presensi. Sekarang tanggal 27 September 2021. Oke, silakan nanti dicek. Sudah saya publish. Oke, sudah saya publish. Nanti ini akan saya inputkan ke Igrasias. Saya rasa cukup untuk kuliah pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas lainnya. Kalau masih ada kuliah lanjutan, silakan. Tapi mungkin nanti ya. Kalau masih ada aktivitas lain, silakan dilanjutkan. Dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.